Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa channel Rumah Quran Al Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi hari ini melalui channel ini, dan insyaallah pembicaraan kita pada hari ini kita akan ditemani oleh salah seorang pakarnya ini. Masya Allah. Kita perkenalkan beliau ini Abuya Muhammad Bakir Ar-Rumi. Ya, beliau seorang ulama MA saja. MA ya? Bukan ulama Ubaru. Bukan Ar-Rumi. MA saja. Bukan Ar-Rumi. Apa? Rumi. Rumi. Oh, iya, enggak pakai Ar-Rumi. Jadi Muhammad Bakir Rumi. Iya. Hafizahullah taala. Amin ya Allah. MA saja. Iya, Madura asli. Masya Allah. Ya. Jadi beliau ini insya Allah kita akan berbicara panjang lebar bersama beliau, dan insya Allah kita mengambil beberapa manfaat dari beliau. Dan tema pembicaraan kita kali ini agak asik nih, Ustaz. Dan sensitif. Ini pembicaraan yang disukai oleh laki-laki, tapi tidak disukai oleh wanita. Masya Allah. Apa itu? Kenapa Islam memperbolehkan poligami? Masya Allah. Ini pertanyaan yang sangat berat. Ya, mudah dibicarakan tapi sulit untuk dilakukan. Allah. Gitu. Ini bisa jadi setelah kita sampaikan tentang ini, pembicaranya bisa dihujat sama perempuan nih. Waduh, masih enak kalau nggak diundang sama ibu-ibu saya nih. Enggak, yang bahayanya masuk rumah pintu dikunci, Ustaz. Masya Allah. Nggak bisa masuk nih, Ustaz. Allah. Ya, jadi gitu. Nah, jadi yang pertama, Ustaz, kita ini kan sekarang ya kita tahu lah globalisasi seperti ini ya. Kemudian banyak info-info yang berkaitan yang menyebar ke seluruh umat Islam dan kaum muslimin. Nah, maka sekarang ini kita akan melihat banyak bukan hanya perempuan sebenarnya, juga laki-laki. Yang pertama, mereka paling tidak menolak syariat poligami ini. Ya, seolah-olah poligami ini bukan tradisi Islam tapi tradisi Arab. Ya, Islam itu sebenarnya nggak mencontohkan poligami, atau bahkan yang lebih ekstrim daripada itu, mereka mengatakan Islam ini nggak adil karena memperbolehkan poligami. Kira-kira gimana itu, Ustaz? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rumah Quran Al Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan sehat wal afiah, masih diberikan panjang umur, bisa berjumpa kembali dalam channel kita yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menjawab pertanyaan yang sangat ringan tapi susah jawabannya sebenarnya. Berat dibicarakan tapi sulit untuk dilakukan gitu. Iya. Jadi berbicara tentang syariat poligami. Kenapa Islam mensyariatkan poligami? Sebenarnya setiap syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu merupakan solusi bagi kita. Jangankan poligami. Poligami kan halal. Itu dibolehkan dalam agama. Namanya poligami kan berarti nikah lebih dari satu. Dari satu istri. Nikah ya, bukan selingkuh. Nikah itu boleh. Jangankan poligami, dulu Rasulullah SAW pernah membolehkan mut'ah, nikah mut'ah, yang kemudian tapi dihapus sampai hari kiamat. Meskipun dari saudara kita dari kalangan Syiah tetap mempraktekannya ya, dari nikah mut'ah. Jadi mut'ah sendiri, nikah kawin kontrak lah kalau dalam bahasa kita itu dulu pernah dibolehkan sama Nabi. Tapi kemudian dimansuh sampai hari kiamat, nggak ada. Jadi berkaitan dengan poligami itu nas Quran jelas. Kalau kita baca surah An-Nisa ya, ayat 3, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat pertamanya itu wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu. Ya, kita mulai dari sini nih, fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi kalau kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, fankihu ma tabalakum, nikahilah ma tabalakum minan nisa, perempuan yang kalian cintai, yang kalian sukai, mathna. Langsung disebutin dua. Bukan satu saja. Dua langsung ya.
Iya, 2 masda wa thulatha dan 3 wa ruba dan 4. Tapi digarisbawahi sama Allah, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian tidak mampu berlaku adil, adil dalam hal ini adalah adil dalam hal lahir batin, ya, adil. Fawahidah kata Allah, maka cukup satu. Jadi kuncinya dalam berpoligami, kata kunci cuma satu, adil. Apakah kalau tidak adil kita dosa atau tidak boleh melakukan poligami? Enggak, tetap aja boleh. Cuman mungkin nanti dituntut di hari akhirat, namanya kita tidak berlaku adil dengan istri-istri. Oke, kita kunci di kata kunci tadi saat adil. Itu, adil. Iya. Nah, kira-kira ini dalam syariat atau perspektif syariat ini, adil ini dalam bentuk bagaimana, Sat? Baik. Ini kan kalau adil ini kan banyak nanti kan perspektifnya gitu. Kalau dalam perspektif syariat itu adil itu bagaimana kira-kira? Baik. Jadi kalau bicara adil di sini, ya adil dalam nafkah lahir ataupun nafkah batin. Itu harus adil. Karena kelompok liberal, ya, mereka yang mengusung paham liberalisme, yang banyak menolak syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka juga pakai ayat Quran. Mereka pakai ayat Quran menolak poligami. Sama di surah An-Nisa. Kalau tidak salah ayatnya 129 ya kalau nggak salah. Mohon dikoreksi kalau salah. Ayatnya begini, walan tastati'u. Kalau kita belajar nahwu itu lan itu harfu nafyin wa nasbin wastiqbalin. Dinafikan nafi. Walan tastati'u. Sekali-kali kalian tidak akan mampu. Tuh kelompok liberal pakai ayat ini. Apa? An ta'dilu bainan nisa, untuk kalian berlaku adil di antara istri-istri kalian, walau harastum, meskipun kalian sudah bersusah payah, memaksa gitu untuk berlaku adil, tidak mampu. Cuman sayang seribu sayang, kalangan liberal ini hanya berhenti pada lafaz harastum. Dia berhenti pada harastum, bersusah payah, memaksa bersusah payah untuk berlaku adil, tidak mampu berlaku adil, pakai lan lagi. Lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kemudian ayat berikutnya mereka enggak baca. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Fala tamilu, kata Allah, jangan kamu terlalu condong kepada yang lain. Fala tamilu kullal mail fatadharuha kal mu'allaqah, sehingga dia atau istri yang lain itu terkatung-katung. Artinya di sini adil yang dimaksud di sini yang tidak bisa Allah sebutkan di sini, kita yang berpoligami atau umat Islam yang melakukan poligami, seorang suami melakukan poligami di sini adil dalam cinta. Tidak bisa. Namanya cinta nggak bisa adil. Benar. Karena apalagi kita tahu bahwa karakter seorang perempuan atau seorang istri yang dipoligami, katakanlah 4 misalkan atau 2 lah, itu tidak, karakter pasti beda. Pasti ya, yang namanya laki-laki ada kecenderungan kepada yang ia sukai. Apa yang lembut, pasti yang lembut, namanya orang sukanya yang lembut. Yang lembut, yang santun, yang baik akhlaknya, pasti condongnya ke sana. Yang cantik gitu. Yang cantik gitu kan. Sehingga kalau condong dilarang sama Allah, fatadharuha kal mu'allaqah, sehingga terkatung-katung, enggak diurus. Karena kamu lebih condong kepada yang satu, yang lain ditinggalkan. Itu yang nggak boleh. Iya. Yang dilarang. Jadi intinya adalah adil di sini dalam artian materi, saja. Iya, cinta. Materi, adil materi cinta. Bukan, maksudnya adil di sini yang harus kita perlakukan itu dalam materi. Jadi kalau misalnya ngasih uangnya yang ini, misalnya istri pertama 5 juta, istri kedua 5 juta, atau malamnya di sini 3 hari, di sini 3 hari, gitu ya, saja. Enggak. Adil dalam urusan materi atau giliran lah kalau bahasa kita. Juga tidak harus sama. Katakanlah materi lah, kita bicara materi Kita bicara materi. Adil, kalau definisi adil memang wad'u syai'in fi mahallihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau samalah. Atau bahasa kita adil itu kan sama. Bahasa kita kan sama. Enggak bisa disamakan. Kebutuhan istri yang pertama, katakanlah anak 4 banyak, kebutuhan berapa sebulan. Sementara istri yang kedua belum punya anak atau nggak punya anak, atau punya anak 1 nggak punya anak, istri beda. Itu juga meskipun katakanlah yang pertama 10 juta sebulan, yang kedua 1 juta sebulan, itu disebut adil juga. Karena sesuai kebutuhannya. Jadi adil itu sesuai pada tempatnya. Iya, betul. Itu dan adil. Juga adil itu tidak bisa dalam perasaan.
Tidak bisa. Tidak dalam bisa, cinta nggak bisa. Dalam cinta nggak bisa. Nggak bisa adil. Jadi kalau misalnya 3 hari di istri pertama kerjaannya baca koran, main HP. Yang di sini baru dia bersendau gurau gitu kan. Masya Allah. Nanti itu istri pertamanya bisa ngomel-ngomel itu. Iya. Nah, jadi kita seperti itu ya. Yang diperbolehkan oleh Islam itu boleh selama mereka mampu untuk berlaku adil. Tapi kalau nggak mampu berarti fawahidah cukup. Iya. Jadi kita ini termasuk yang penakut gitu Ustaz ya. Sebenarnya nggak takut. Nggak takut ya. Kebanyakan tapi suami itu kurang berani. Bukan. Apa itu? Sebenarnya para suami itu berani semua untuk berpoligami. Tapi yang di rumah terlalu berani. Masya Allah. Jadi keberanian laki-laki kalah sama keberanian perempuan. Sebenarnya berani. Saya nih berani, Anda juga pasti berani. Tapi yang di rumah lebih berani. Sehingga takut. Ya, benar. Tapi bukan suami takut istri, bukan ya. Takut poligami aja. Masya Allah. Bukan takut, belum saatnya. Belum. Yang kedua, orang yang poligami itu biasanya kebanyakan bakat. Kalau nggak bakat jangan. Ada juga bukan kiai tapi poligami. Kiai nggak poligami. Banyak juga. Ustadz nggak poligami. Justru kadang pembantunya poligami. Tukang kebunnya poligami. Masya Allah. Oke, jadi tadi kita kembali lagi ya pertanyaan orang-orang liberal. Jadi kita kembali lagi kepada tuduhan-tuduhan terhadap Islam nih, Ustaz ya. Iya. Jadi berapa banyak orang sekarang yang menuduh Islam ini tidak adil, Islam ini zalim kepada kaum perempuan. Iya. Ini biasanya dari kalangan liberal, dari kalangan feminisme gitu ya, pemikiran, dan juga dari orang-orang yang tidak suka lah terhadap Islam. Iya. Mereka dengan mudah menyerang Islam hanya karena kasus poligami ini. Yeah. Apalagi melihat bukan cuma poligami, banyak. Ya, banyak. Salah satunya yang ini juga adalah poligami. Apalagi melihat pernikahan Rasul misalnya. Yeah. Ya, Rasul menikah dengan Siti Aisyah yang masih sangat muda, umurnya masih 9 tahun ya. Dan istri-istri yang lain juga masih sangat muda. Nah, ini gimana kira-kira saat kita membantah bahwasanya sebenarnya ya Islam itu sesuai dengan zaman, Islam itu tidak berbuat zalim kepada wanita, bahkan memuliakan wanita, gitu kan, dan yang lainnya. Kira-kira. Baik. Jadi kalau bicara syariat Nabi SAW itu sudah sempurna. Justru tadi yang Anda sebutkan itu, antum sebutkan tadi, justru dengan datangnya Islam, dengan datangnya syariat Nabi, itu Islam memuliakan kaum perempuan. Bahkan di Al-Quran ada surah namanya surah apa? An-Nisa. Nggak ada surah Ar-Rijal. Kita nih di Jakarta apa namanya? Disebutnya ibu kota. Nggak ada bapak kota. Nggak ada. Ini apa namanya nih? Ibu jari. Bapak jari ada? Nggak ada. Hari ibu adanya. Hari bapak. Nggak ada. Intinya memang perempuan itu sangat dimuliakan di dalam Islam. Bahkan ada satu surah itu surah An-Nisa, surah perempuan. Dulu sebelum Nabi diutus atau sebelum Nabi lahir, bahkan sampai sebelum Nabi diutus, perempuan di zaman jahiliyah itu yang lahir itu dikubur hidup-hidup. Coba. Bahkan Sayyidina Umar pernah menangis setelah beliau masuk Islam. Ingat gitu, pernah punya bayi dikubur hidup-hidup karena hina. Kan disebutin di Al-Qur'an gimana tuh ayatnya tuh? Lupa ya. Mereka tuh hina itu kalau punya anak perempuan. Kalau anak perempuan hina gitu. Merah gitu mata. Mereka merah, kemudian malulah berlindung dari warga, dari masyarakat tuh, kabur intinya tuh. Ada di Al-Quran, lupa ayatnya ya. Itu menunjukkan zaman jahiliyah itu ketika diberikan anak perempuan itu merasa hina. Tapi datang syariat Allah dengan mengutus Rasulullah SAW, maka Islam justru memuliakan perempuan. Coba kita bayangkan, sekarang nih banyak bahkan dari kelompok Islam sendiri yang mengaku kelompok Islam liberal. Sebenarnya kalau kita sebutkan bukan Islam liberal, sebut aja liberal. Karena Islam nggak liberal, gitu. Nggak bisa Islam dikaitkan dengan liberal. Nggak bisa. Jadi Islam gitu aja, nggak usah disebut liberal. Meskipun mereka udah ganti nama segala macam sampai sekarang kan. Yang sering mereka hujat itu syariat Nabi, syariat Islam. Sementara mereka yang kumpul kebo, yang berzina, yang berselingkuh, ya, yang berselingkuh di mana-mana, mereka biarkan. Sementara poligami yang disyariatkan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka celah. Bahkan kemarin ada satu dosen dari kalangan mereka juga liberal yang memperbolehkan zina dalam disertasi dia ya. Iya, di Yamin. Nah, karena berpatokan kepada milkul yamin ya, punya budak. Iya. Nah, makanya poligami dilarang tapi perzinahan diperbolehkan. Nah, ini kan
yang Kalau pola pikir itu Barat. Juga, iya, itu kan pengaruh dengan tulisannya si Syahrul katanya kan, Syahrul Iya, Ramis. Muhammad Syahrul ini kan bukan ulama. Ya, dia ini seorang sipil, teknik sipil kan. Iya. Nah, tapi bicara masalah Islam diambil. Iya. Nah, padahal kan Islam punya aturan yang bicara tentang Islam ya yang paham terhadap Islam gitu saja. Iya, Masya Allah. Jadi ya seperti itu. Memang kita sekarang ini punya masalah ya terhadap orang-orang yang tidak paham terhadap Islam tapi bicara tentang Islam. Iya. Ada Ruwaibidah orang namanya kata Nabi. Apa? Ruwaibidah. Ya, iya. Masya Allah. Ruwaibidah itu orang yang tidak paham agama. Baik ini bicara. Kelompok ini yang ekstrem kanan atau ekstrem kiri? Dua-duanya. Ya, yang ekstrem kanan semua haram, bahkan yang tidak sesuai dengan pendapat dia dianggap kafir, fasik, bid'ah gitu ya. Sedangkan yang ekstrem kiri semuanya boleh. Bebas gitu. Nah, sampai masalah Islam, poligami dilarang, tapi masalah zina diperbolehkan. Iya, itu yang perlu kita hujat. Karena kita nggak punya media, makanya penting kita sampaikan kepada umat ya tentang syariat Nabi Muhammad SAW. Diantaranya adalah poligami. Justru dengan poligami kelihatan memang ya perempuan dimadu ya bahasanya kan. Jadi istri kedua kan kelihatannya nggak gimana ya kesannya. Tapi justru dia daripada dia berdosa melakukan perzinahan atau perselingkuhan dengan yang lain kan lebih mulia, lebih terhormat kalau dia menikah meskipun menjadi istri yang kedua, ketiga dan keempat dan seterusnya. Justru bahkan katanya sekarang ini malah masalah dunia ini salah satunya berlebihan jumlah perempuan katanya. Itu. Jadi sekarang ini jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Berarti menunjukkan apa? Laki-laki harus poligami. Kalau enggak kasihan gitu kan? Iya. Janda-janda aja. Masya Allah. Ustadz ya. Iya. Jadi coba sekarang ini kalau kita perhatikan kasus perzinahan di mana-mana ya, ada anak muda, mahasiswa atau bahkan masih SMP sudah melahirkan, SMA sudah melahirkan. Masya Allah. Itu nggak dihujat, biasa aja. Tapi giliran orang yang poligami yang menikah secara resmi dihujat. Antum masih ingat nggak dulu pernah kasus Agim? Ya, ingat nggak? Abis Agim. Pesantrennya selesai. Tahu. Nah, beliau tahun berapa tuh? Beliau poligami dan sebelum beliau poligami kita terkenal sampai sekarang dakwah beliau yang santun, yang lembut, bahkan ceramah beliau, dakwah beliau tuh disukai semua kalangan. Semua kalangan, khususnya perempuan. Bahkan instansi-instansi pemerintah tidak ada satupun yang tidak mengundang Agim. Semua dari saking senangnya Agim, senangnya kepada ceramah dan dakwah Agim yang lembut santun, semua instansi pemerintah itu mengundang. Bahkan nih perlu dicatat nih, di Amerika pernah ada majalah Times namanya. Amerika ada majalah Times menulis judul headline dengan judul apa? The Holy Men from Indonesia. Masya Allah. Laki-laki suci dari Indonesia. Agim ini dari dakwahnya yang santun, yang lembut segala macam sampai dipuji di Amerika tuh di majalah Time dengan Holy Men, The Holy Men from Indonesia. Wanita perempuan laki-laki suci dari Indonesia Agim. Tapi coba perhatikan. Setelah beliau berpoligami langsung dihujat. Dan ini merupakan tahu gak? Merupakan program gereja, program dari kalangan non muslim karena para pendeta itu nggak menikah, pendeta tuh nggak menikah, makanya untuk kalangan Islam itu sudah dipesan dari Amerika, pemimpin dunia termasuk di Indonesia itu ditekan tokoh-tokoh Islam, siapapun tokoh Islam ataupun orang yang public figure tidak boleh menikah lebih dari satu, itu dibikin program, makanya ketika Agim berpoligami langsung dihujat. Termasuk mohon maaf pada waktu itu zaman Presiden SBY itu Presiden SBY juga termasuk ditekan dari Amerika untuk berbicara tentang poligaminya Agim, dan beliau termasuk pernyataan tidak mendukung lah bahasanya karena udah tekanan dari Barat. Tapi Ustadz, ya sekarang ini kan kalau kita melihat konteks ya Ustadz ya, dunia ya jelas di zaman Rasulullah dan zaman sekarang itu berbeda. Ya, kalau Rasulullah pakai onta, kita pakai Toyota gitu. Kalau Rasulullah SAW, ya yang penting anak cukup dikasih makan selesai.
Tapi zaman sekarang kan beda lagi Ustaz ya. Apalagi yang hidup di Jakarta, ngontrak rumah, ya kan? Kontraktor namanya. Kontraktor gitu. Kemana-mana ngontrak. Kemudian biaya pendidikan sekarang yang subhanallah ya juga tidak murah, biaya untuk memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita gitu kan. Nah, maka ya pasti ya poligami ini karena nanti setelah dari pernikahan kan pasti pengen punya anak kan. Nggak mungkin orang nikah nggak punya, walaupun nanti ada yang dikasih ada yang tidak kan, itu beda lagi. Tapi kebanyakan ya manusia kalau menikah dia punya anak. Nah ini kan maka ya bukan hanya adil saja dong syarat-syaratnya kalau jadi konteksnya itu apa aja Sat? Jadi selain adil kalau kita sebut tadi ya dalam konteks kekinian ini kira-kira selain syarat adil itu apa aja kira-kira? Syarat adil dalam kehidupan kita sekarang untuk berpoligami. Seorang laki-laki yang punya niat untuk berpoligami gitu ya. Sebenarnya makna adil tuh ya, makna adil sebenarnya luas. Jadi apakah ada kalau kita kaitkan, ini kan bicaranya umat Islam. Kemarin waktu pilkada DKI ya kalau nggak salah itu kan sempat ada wacana pernyataan lebih baik pemimpin Muslim dolim dan tapi dengan pemimpin kafir adil. Dari mana? Kalau Muslim yang nggak adil mana? Ada. Nggak mungkin orang kafir adil nggak. Jadi kata adil itu dari Islam. Bahkan bahasa lain juga di dunia nih adil sama adil. Dalam bahasa Madura adil. Dalam bahasa Jawa adil sama adil. Jadi kunci adil itu menunjukkan adalah pribadi seorang tersebut adalah pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sudah bertakwa kepada Allah, salah satu cirinya adalah pasti berlaku adil. Adil kepada Allah, adil kepada sesama. Jadi sehingga dia tidak mau berbuat zalim. Enggak mau berbuat zalim. Jadi kepada anaknya, kepada istrinya, kepada siapapun itu. Jadi lawan dari adil kan zalim. Jadi kalau orang sudah takwa kepada Allah, pasti dia adil. Gitu. Enggak betul. Kalau zalim berarti belum bertakwa kepada Allah. Berarti masuk muslim yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Oke. Ya, pemirsa sekalian, ini pembicaraan kita mengenai bagaimana Islam melihat poligami. Ya, bahwasanya Islam ini memperbolehkan poligami dengan syarat-syaratnya, ya, dan bahwasanya Islam ini sesuai dengan zaman dan zaman itu dan poligami ini salah satu solusi dalam melihat kehidupan kita hari ini yang banyak perempuan-perempuan yang sulit, yang susah, maka bisa kita berikan nafkah, mereka bisa kita muliakan mereka. Dan sebelum kita tutup, kita dengarkan sedikit closing statement dikit aja kira-kira mengenai tema kita pada kali ini apa. Baik. Sebagai kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini, bahwasanya poligami itu merupakan solusi dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Untuk siapa? Untuk umat Islam. Kan setiap kita umat Islam tuh, mohon maaf ya, itu libidonya beda-beda. Ada memang kurang kalah. Jadi kalau satu kurang, apalagi pakai ramuan Madura ya. Waduh. Ya, jadi kita ngobrol berdua abis ini kalau masalahnya. Iya, jadi harus itu benar. Itu harus seorang istri yang pertama tadi harus merelakan si suaminya. Dan beliau mampu dari sisi ekonomi, mampu finansial, semuanya mampu. Beradil dengan mampu. Kenapa dilarang? Daripada dia berselingkuh, berdosa. Sedangkan apalagi istri pertama nggak sanggup lagi. Nggak sanggup. Banyak tuh kasus seperti itu banyak. Istri pertama udah nggak sanggup dengan suaminya. Suaminya luar biasa. Mungkin sering minum madu atau apa segala macam ya. Sehingga ya itu syariat. Makanya ada solusi dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala untuk berpoligami. Dan itu juga mengangkat derajat seorang wanita. Justru daripada wanitanya nanti berzina, ya. Punya anak di luar nikah, tidak diakui, nasabnya hilang segala macam, kan kesian anaknya nanti. Nggak ada anak haram sebenarnya. Yang haram hubungannya. Kalau misalkan nanti jadi ulama, anak dari hasil zina nggak apa-apa, tetap bagus. Cuman kan kesian dari dihujat sana hujat sini karena bukan dari hasil yang halal. Nah, jadi intinya adalah dari pembicaraan kita hari ini adalah ayo kita sebagai muslim, apalagi kita seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali menolak satu ayat pun dari Al-Qur'an. Termasuk ayat poligami. Kata Allah dalam Al-Qur'an, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu iman kepada sebagian
Al-Quran atau kamu iman sebagian. Saya tolak nih masalah sholat, masalah zakat saya ikut aja deh, tapi masalah poligami saya tolak. Jangan. Disebut kafir nanti. Kalau nggak mampu beda cerita saja. Lain, nggak mampu. Tapi jangan menolak. Jangan hukumnya. menolak. Jangan sekali-kali kita menolak. Sami'na. Kita tetap katakan sami'na wa ata'na. Ini ayat Quran. Ini hadis Nabi saya ikut, tapi saya belum mampu ya Allah. Yang perempuan juga seperti itu ya. Jadi saya belum mampu, tapi nggak boleh menolak hukumnya. Nggak ada dalam Islam, nggak ada istilah feminisme dalam Islam, nggak ada. Justru dengan adanya poligami atau dalam hukum waris tadi kan, perempuan sama laki kan beda. Bukan berarti Islam diskriminasi, tidak adil dengan perempuan, enggak. Laki-laki justru masih diperuntukkan untuk dibelanjakan lagi. Kalau perempuan untuk dirinya, nggak ada hak dia untuk membelanjakan untuk suaminya atau anak-anak, enggak. Tetap kewajiban seorang suami, seorang laki atau seorang saudara yang laki. Atau nanti setelah dibagikan secara Islam mau merelakan silahkan terserah. Tapi bagi secara Islam. Dan Islam adalah solusi. Makanya kalau di dalam ilmu waris, kalau bicara waris ya, ketika ada keributan dalam keluarga masalah waris, suruh bagi hasil nggak terima satu, hukum Islam menyelesaikan. Setelah itu mau dibagi rata terserah. Yang penting selesaikan secara Islam dulu. Gitu. Islam adalah solusi untuk semuanya. Al-Islam huwal hal. Masya Allah. Islam itu adalah solusi dalam setiap kehidupan kita. Kehidupan rumah tangga, kehidupan pribadi, bahkan kehidupan sosial dan politik. Semuanya. Islam adalah way of life. Way of life. Masya Allah. Ini pemirsa sekalian, channel Rumah Quran Al Muslim, bincang-bincang kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaat, dan terima kasih kepada Buya Bakir atas waktunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ganjar dengan pahala. Kita yang mendengarkan juga mendapat manfaat dan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa akhiratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.